Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, di video kali ini sebelumnya aku akan disclaimer dulu ya. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak balita dan aku berusia 25 tahun. Aku berdomisili di Bogor dan tentunya aku LDM bersama Pak suami ya. Oke teman-teman, maksud tujuan aku share video ini bukan maksud ria ataupun pamer ya, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting aku. Nah, di sini aku akan cash stuffing lagi ya teman-teman di minggu kedua di bulan Januari tahun 2024 ya. Nah, jadi sebelumnya aku itu bergaji atau berpenghasilan ya, tentunya Pak suami berpenghasilan bulanan, tapi aku menggunakan dua metode, yaitu metode bulanan dan metode mingguan ya. Nah, jadi pas sudah gajian dari Pak suami nih, aku selalu membayarkan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu ya, seperti wifi, terus kuota, terus listrik dan lain sebagainya. Pokoknya yang kewajiban yang harus dibelikan untuk 1 bulan ke depan itu aku belikan. Nah, sisanya baru aku bagi lagi ya teman-teman. Yang lebih tepatnya yaitu hanya untuk food, kemudian groceries, bensin, kids, untuk wifi, kemudian untuk snack atau jajan dan dana tak terduga ya teman-teman. Sisanya itu bulanan. Tetapi hanya ada beberapa yang aku gunakan metode mingguan ya. Oke teman-teman, di sini aku akan tulis dulu pengeluaran di minggu kedua. Yang pertama itu adalah ada budget arisan 20.000. Ini setiap minggunya ya. Cuman untuk anggarannya udah aku pisahkan 80.000 selama 1 bulan. Lanjut lagi untuk listrik dan wifi ya teman-teman. Nah, ini aku belum tulis keterangan yaitu non cash, makanya aku tulis lagi. Jadi untuk listrik ini ada di ATM, cuman pengeluarannya aku keluarkan di minggu kedua. Jadi aku hanya catat aja ya teman-teman. Lanjut untuk budget kesehatan, di sini aku simpan 5.000 aja ya. Meskipun sedikit, tapi ini tuh benar-benar bermanfaat dan membantu banget ya. Lanjut untuk food atau makan, di minggu kedua ini aku anggarkan 70.000 atau setara dengan perharinya itu 10.000 ya. Cuma di sini aku mengusahakan untuk melakukan food ration kembali ya. Karena alhamdulillah kulkas aku teman-teman udah bisa diperbaiki dan tentunya sudah bisa digunakan kembali. Kemudian lanjut lagi untuk groceries, aku hanya anggarkan 30.000. Lanjut untuk kids need atau kebutuhan anak aku anggarkan 20.000. Ini palingan aku hanya belikan susu saja ya. Sisanya kalau misalkan dia mau jajan baru aku gunakan. Kemudian lanjut untuk WIF, di sini aku anggarkan 10.000 atau budget aku ya. Dan yang terakhir itu dana tak terduga atau dana pegangan, dana jaga-jaga gitulah ya teman-teman. Aku anggarkan 10.000. Nah, oke teman-teman, jadi kemungkinan di sini total budget yang aku keluarkan sebanyak 215.000. Tetapi untuk cashnya itu aku keluarkan 165.000. Oh ya teman-teman, jadi kemungkinan di minggu ketiga ini nanti untuk kids need, kemudian untuk budget pegangan WIF dan lain sebagainya itu akan aku jadikan jadi satu kategori, yaitu kategori pegangan, yang dimana perharinya itu aku budgetin lagi ya teman-teman. Tapi ini baru rencana ya, mudah-mudahan aku bisa konsisten dan tentunya aku bisa berhasil ya untuk coba atau uji nyali metode ini. Nah, lanjut di sini aku mengeluarkan MyBank aku ya. Biasanya kan aku masukin ke dompet coklat yang tadi aku keluarkan ya teman-teman. Cuman sekarang aku lagi nyobain aja gitu pakai MyBank yang di dompet. Jadi di satu tempat, cuman aku ngambil benar-benar seperlunya aja. Tentunya pengeluaran atau budget awal dan pengeluaran yang sudah dikeluarkan itu harus sesuai ya. Jadi jangan sampai over budget. Nah, di sini lanjut aku hitung dulu untuk uangnya dan alhamdulillah ini tuh udah sesuai ya, sebanyak 165.000. Nah, alhamdulillahnya juga di sini masih lumayan cukup ya untuk recehnya, dan kayaknya untuk sisanya di minggu keempat dan minggu kelima itu aku harus recehin lagi karena aku
sekarang belum ngerecehin lagi, karena kan uang yang 100 dan 50-annya itu masih banyak. Karena kalau terlalu banyak recehan juga nanti bakal gembung ya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga nih yang nanyain, Kak, sinking fund-nya mana, Kak, kok belum saving? Nah, jadi tadinya tuh aku pengen sinking fund mingguan ya teman-teman. Jadi setiap minggu tuh aku saving. Cuman kalau untuk bulan ini, bulan Januari, kayaknya aku akan share di akhir aja ya teman-teman. Ataupun di Februari nanti aku akan share di awal. Jadi aku nabung itu hanya di awal kategori di awal bulan aja ya. Nah, lanjut lagi, di sini aku buka binder bills. Nah, di sini aku masukin untuk budget arisan ini 20.000. Nah, jadi aku mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalkan aku masih telat up videonya ke YouTube, karena qadarullah ada beberapa hal yang aku belum bisa gitu sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan tanggal uploadnya gitu. Jadi doakan ya teman-teman, semoga aku bisa lebih semangat lagi, dan tentunya aku berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nungguin video-videonya aku, video terbarunya dari aku. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, kemudian lanjut. Jadi untuk di binder bills ini itu hanya medical dan arisan aja. Sisanya ini aku skip dulu di minggu kedua. Dan kemungkinan di minggu ketiga itu budget sampah ya akan aku keluarkan, dan budget gas. Karena kemarin tuh kata ibu aku si abang tukang sampah tuh udah keliling, cuman untuk akunya tuh nggak ada, maksudnya akunya nggak ada, jadi pakai uang ibu dulu, cuman udah aku ganti ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk kategori food aku anggarkan 70.000 di minggu kedua ini. Buat teman-teman yang penasaran kok cukup budget segitu, alhamdulillah cukup ya teman-teman. Karena tentunya aku juga kalau mikir ininya gimana sih teman-teman. Jadi jangan banding-bandingin lah ya teman-teman keuangan kita dengan keuangan yang lain. Karena kan misalkan nih, aku kan berdomisili di Bogor, untuk sayuran alhamdulillah masih pada murah, ikan-ikan lauk-lauk juga masih pada murah, cuman yang pada mahal tuh bumbu gitu. Jadi mungkin aku lebih suka makanan simpel juga sih, kayak sarapan aku hanya bikin nasi goreng pakai telur gitu, udah cukup. Terus makan siangnya aku biasanya masak sekali itu bisa sampai sore gitu teman-teman. Jadi tentunya balik lagi kan aku juga hanya berdua ya sama anak aku, karena pak suami itu pulangnya 2 minggu sekali. Bagaimana jika ada vaksin? Nah, tentunya aku tambahin lagi budgetnya, cuman di luar cash stuffing ini gitu ya. Nah, lanjut lagi, mungkin teman-teman bisa lihat ya, tadi udah aku sebutkan juga di awal untuk beberapa budget dan kategorinya. Nah, buat kalian nih yang salpok sama ziplock yang aku pakai di binder A7 ini, jadi alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh aku nggak beli sama sekali, aku dikasih amanah, dan alhamdulillah ini tuh kepake banget buat aku. Dan sebelumnya aku terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngirimin beberapa binder, beberapa ziplock dan lain sebagainya, dompet keuangan yang udah kalian udah percaya maksudnya sama aku ya, untuk aku pakai. Dan jika aku kelebihan kayak kemarin tuh, makanya kan aku sering tuh ngadain bagi-bagiin binder itu juga sebenarnya bukan dari aku pribadi ya teman-teman, aku juga dapat amanah lagi gitu dari orang yang baik hati. Dan tentunya aku doakan ya, semoga kalian semua rezekinya selalu dilancarkan, amin. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai ya cash stuffing di minggu kedua. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini aku masih ada. Ini ada dompet mini ya teman-teman. Nah, ini tuh beberapa sedikit penghasilan dari penghasilan harian aku ya dari jualan es kol-kol. Nah, sebenarnya uangnya tuh udah aku pisahin ya dari laba, dan untuk modalnya juga udah aku pisahin, cuman gak aku share ya teman-teman. Jadi ini aku hanya ngambil sedikit aja untuk ngisi mini sinking fund aku atau tantangan menabung mini aku, yaitu budget 100.000. Nah, makanya biar cepat terkumpul atau tercapai, ini aku ngambil dari penghasilan kulkul tadi ya teman-teman.
Nah, di sini juga tadinya kan awalnya tuh kalau ini udah goals, aku akan belikan ke gosokan dan lain sebagainya ya, teman-teman. Cuman aku rubah ya. Kayaknya aku mau beliin ke kompor dulu. Kalau nggak kompor, aku mau beliin blender ya. Karena qadarullah aku juga belum punya blender ya, teman-teman. Jadi doakan semoga challenge ini bisa segera tercapai dan aku bisa mengabulkan wishlist aku ya, teman-teman, sedikit-sedikit. Nah, di sini aku isi untuk uang 2000-annya 2 dan 1000-annya 1 lembar ya. Nah, ini aku masukin aja. Ini tuh kalau misalkan dompet amplopnya udah gembung, paling aku pindahin dulu ke ziplock ya. Baru kalau misalkan udah finish, aku tukerin ke yang 1 lembar biar nggak terlalu gembung. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mulai nabung, jangan dulu nunggu kan aku belum punya bindernya, kan aku belum punya ziplocknya ya, teman-teman. Jadi nggak usah nunggu kalian punya uang dulu untuk membeli peralatan menabung baru kalian bisa menabung. Enggak ya, teman-teman. Kita bisa mulai dari barang yang apa adanya aja lah gitu yang di rumah. Kalau amplop jelas ya pasti ada, maksudnya kita mampu lah beli, karena kan cuma 501, 1000 dapat 3. Nah, kalian tinggal tulis aja tuh pakai pensil warna, terus pakai stiker-stiker biar lebih menarik aja. Ya kayak gitu juga udah benar-benar udah bisa memulai kita untuk menabung ya. Kenapa sih nabungnya ribet banget, harus pakai challenge segala dan lain sebagainya? Nah, itu tuh salah satunya untuk menjadi salah satu penyemangat kita ya. Jadi kalau misalkan ada trackernya, terus aku tuh udah berhasil nabung sekian ribu gitu, jadi rasanya tuh beda aja gitu, seneng. Dibanding misalkan kalau misalkan tiap bulan langsung nih masukin 200.000 ke ATM gitu kan, kayak monoton gitu, teman-teman. Jadi ya balik lagi, itu tergantung kenyamanan kalian ya. Oke, lanjut. Di sini aku akan ngisi tantangan menabung lebaran ya, atau challenge amplop mini aku ini. Nah, ini satu amplopnya itu aku sisihkan, aku anggarkan 5.000 aja ya. Jadi ini rencananya aku untuk bagiin ke sanak saudara ya, atau ponakan-ponakan aku, karena ponakan aku tuh banyak banget ya kalau udah kumpul. Karena kan masalahnya titik kumpulnya tuh di sini ya, di tempat ibu dan nenek aku. Karena yang pertama tempatnya luas, dan yang kedua tentunya nenek aku tuh ada di sini. Jadi anak nenek aku tuh ada 10. Jadi otomatis kalau kumpul, masya Allah, nggak bakal cukup parkiran motor juga ya, teman-teman. Makanya aku juga sedang mengusahakan. Jadi meskipun sedikit, mudah-mudahan kalau misalkan yang menerimanya anak kecil gitu ya, seneng banget gitu rasanya, meskipun gak seberapa. Nah, ini dia, alhamdulillah aku bisa ngisi 2 challenge amplop ya, teman-teman, untuk tantangan menabung lebaran ini. Dan alhamdulillah ternyata ini aku udah hampir setengahnya, aku udah isi 13 amplop. Oke, teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf banget kalau misalkan kalian kurang nyaman sama video aku, karena di luar tuh masih cukup banyak orang-orang di luar ya, jadi mohon maaf kalau misalkan keberisikan. Oke, mungkin segini aja ya, teman-teman, video dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video aku ini bisa menginspirasi dan tentunya bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.